Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, kuliah subuh setiap Jumat mulai hari ini akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah, yang berjudul Syarhu Al-Adabil Asyarah, penjelasan tentang 10 adab. Kita akan baca sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Kenapa 10 adab dan apa saja adab-adab tersebut? InsyaAllah kita akan temukan di dalam kitab ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pegang kitab silakan dibuka di halaman 7. Qala al-musannifu waffaqahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam hadani Allah wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Anna min a'zamil adabi 'asharah. Qala asy-syarihu waffaqahu Allah. ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجرها. Jadi penulis yaitu Syekh Al-Utsaimin mengawali bukunya ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengikuti apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi SAW ketika beliau nulis surat kepada para raja-raja yang didakwahi agar masuk Islam. Nah, buku ini mirip dengan surat, sehingga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Summa dzakara anna min a'zamil adabi 'asharah wal adabu katsiratul 'adad متفرقة الأبواب والمعدود منها في هذه الرسالة 10 خصت بالعد لاتصافها بالعظمة وهي بلوغها غاية الأهمية. Di sini yang dicantumkan di dalam buku ini ada 10 adab. Apakah di dalam Islam itu adab cuma 10? Cuma 10 atau banyak? Banyak. Ya, adab banyak banget di dalam Islam. Kenapa kok di sini yang dipilih 10? Karena 10 adab ini adalah termasuk adab-adab yang terpenting. Adab-adab yang terpenting sehingga dipilih oleh beliau 10. Pentingnya di mana? Dilihat dari 2 hal yang akan kita pelajari habis ini. Jadi kita bisa menilai 10 adab ini termasuk adab-adab yang terpenting karena 2 hal. Lanjut. Wa wusifatil adabul 'ashratul madhkuratu fiha bi annaha min a'zamil adab li amrayn. Ahaduhuma al-i'tina'u biha syar'a. Fadalailu syar'i mutakatsiratun fi bayanil ahkamil muta'alliqati bitilkal adabil 'asharah. Alasan yang pertama, kenapa kok dipilih 10 ini? Karena dalil yang membahas 10 ini banyak banget. Dalil yang membahas 10 adab ini banyak banget. Di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Banyaknya dalil itu menunjukkan bahwa hal tersebut penting. Bahkan sangat penting. Jangankan dalil yang banyak, 1 dalil saja itu menunjukkan bahwa yang dibahas itu penting. Apalagi kalau dalilnya banyak. Nah, 10 adab ini adalah termasuk hal-hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW dalam banyak dalil. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 10 adab ini sangat penting karena dalil yang membahas hal-hal itu banyak. Yang kedua alasannya apa? Wal akhar kasratu wuqu'iha wa isti'maliha 'urfa
فإن من الجاري بين الناس اتباع هذه الآداب لكثرة رواج ما يتعلق بها من الأحوال في يوم أحدهم وليلته. Alasan yang kedua, karena 10 hal tersebut sering sekali kita gunakan di dalam keseharian. Sehari semalam hampir-hampir kita tidak bisa menghindar dari 10 hal itu. Saya kasih contoh misalnya, di sini misalnya ada adabut ta'am, adab makan. Makan itu pekerjaan harian atau mingguan? Pekerjaan harian, aktivitas harian, makan. Ya. Terus misalnya di sini ada adabu an-naum, tidur. Ini setiap hari dari kita tidur. Ya. Kemudian di sini ada adabu al-kalam, ada berbicara. Setiap hari kita berbicara. Sehingga dipilih 10 poin ini oleh penulis karena memang 10 hal tersebut adalah aktivitas yang setiap hari kita lakukan. Sehingga kita sangat perlu untuk mempelajari itu karena setiap hari kita butuhkan. Kalau yang setahun sekali kita kerjakan saja kita pelajari, apa contohnya? Puasa Ramadan. Itu kan setahun sekali. Kita pelajari fikihnya. Kita pelajari hukum-hukumnya, padahal itu dipakai setahun sekali. Ada amalan yang seumur hidup sekali kita kerjakan. Apa itu? Haji misalnya. Itu kita pelajari. Bahkan ada sebagian orang sampai ikut pelatihan haji setahun, 2 tahun. Padahal cuma dikerjakan sekali seumur hidup. Lah ini makan, minum, berbicara, bermajelis, ya, salam. Ini adalah hal-hal yang kita kerjakan setiap hari. Berarti ini perlu kita ketahui adabnya seperti apa. Ini sebabnya kenapa dipilih 10. Alasan yang pertama apa tadi? Karena banyak banget dalilnya. Yang kedua, karena rutin dan sering kita kerjakan setiap hari. Itu alasannya kenapa dipilih 10. Lanjut, sekarang kita akan mempelajari adab itu maknanya apa. Ya, adab, kata apa? Adab itu maknanya apa? Ya. Wal adabu jam'u adabin wa huwa ma humida syar'an aw 'urfa. Ma humida syar'an aw 'urfan. Adab itu adalah sesuatu yang terpuji. Sesuatu yang terpuji dipandang dalam timbangan syariat atau kebiasaan yang umum di masyarakat. Apa adab itu? Sesuatu yang terpuji dipandang dari timbangan apa tadi? Syariat atau kebiasaan yang umum di masyarakat. Ya. Sesuatu yang terpuji dalam timbangan syariat, yang dijadikan ukuran adalah syariat. Ya. Untuk mengetahui ini baik atau tidak baik, landasannya, timbangannya, barometernya yang pertama adalah syariat. Kalau misalnya Al-Quran mengatakan itu baik, ya pasti baik. Jujur, baik atau tidak baik? Baik. Ya. Allah dalam Al-Quran memerintahkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Berbicaralah dengan ucapan yang jujur, yang tepat, yang baik, yang benar. Itu berarti berbicara jujur adalah adab yang terpuji. Ya. Atau ukurannya adalah kebiasaan yang umum di masyarakat. Tentunya yang dimaksud di sini masyarakat Muslim, ya, bukan masyarakat kafir, bukan masyarakat non Muslim, bukan masyarakat Muslim. Ya. Misalnya di dalam kebiasaan masyarakat Jawa itu kalau anak kecil atau yang muda ngomong sama yang tua
itu pakai bahasa apa? Kromo inggil, ya, bahasa halus. Itu adab atau bukan? Adab, ya. Itu adab. Sehingga perlu kita perhatikan, dan perlu kita pelajari. Ya, jangan sampai seorang anak ngomong kepada bapaknya, Pak, sampun mangan. Astagfirullah, kok sampun apa? Mangan. Sampun apa? Dahar. Ya, itu termasuk adab. Karena landasannya kebiasaan yang umum di masyarakat muslim. Ya. Baik, lanjut. فالمحمودات الشرعية والعرفية تسمى آدابا وحقيقتها خصال الخير ويسمى المتحلي بها متأدبا مؤدبا يوصف بأنه ذو أدب ووجه نعته بذلك اجتماع خصال الخير فيه ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. Jadi intinya adab itu adalah seluruh kebiasaan atau perilaku baik. Ya, seluruh perilaku baik, khisalu al khair. Seluruh perilaku baik itu dinamakan adab. Sumbernya apa tadi? Apa tadi sumbernya? Syariat. Yang kedua apa? Kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat muslim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang 2 poin tadi, syariat, kemudian kebiasaan yang umum di masyarakat agar lebih jelas lagi biidnillahi azza wa jalla. Seperti biasa ini hari Jumat, pembagiannya gimana? Kayak kemarin atau gimana? Kelas 3 di lantai berapa? Kelas 3 di lantai 1. Terus? Kelas 2 lantai 2. Kelas 1 lantai 3. Ingat? Kelas 1 di atas, lantai 3. Kelas 2 di lantai 2. Kelas 3 di lantai 1. Ya, kelas 3 di lantai 1 itu mencakup tempat sholat lansia, kemudian kamar mandi, tempat wudhu, itu mencakup itu semua. Adapun jamaah, silakan bisa membersihkan halaman sekeliling masjid. Mudah-mudahan Allah memberkahi amal saleh kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.